Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka $855 billion atau turun sekitar 1,09%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 17.045, Ethereum 1.267, BNB 290, kemudian XRP 0,38, Dogecoin 0,1, Cardano 0,32, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga $0,91. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, secara overall kita melihat market lagi-lagi dalam 24 jam terakhir itu tidak bergerak terlalu signifikan, cenderung ranging sideways. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Bitcoin price recovery possible after record realized losses and leverage flush out create a healthier market. Jadi di artikel yang satu ini kembali menunjukkan guys, seperti yang salah satu yang pernah saya sampaikan dan sudah sering saya mention juga, bahwa jika kalian perhatikan untuk data on-chain gitu ya, kebanyakan, atau saya bisa bilang hampir semua, sudah menunjukkan antara kita sudah berada dekat banget dengan area bottom bear market, atau kita justru sudah berada di bottom bear market. Gitu ya. Beberapa di antaranya adalah pertama yang ini guys. Kita bisa bandingkan realized profit or loss ratio-nya. Kalau kita perhatikan beberapa cycle sebelumnya, setiap kali kita menyentuh area bottom bear market, itu kita menyentuh ke kurang lebih realized loss sekitaran area 0,08 di sini. Oke, 2011 di sini kita kemudian menemukan bottom bear market. Di sini juga sama. Oke, walaupun kita tidak persis, tapi ini adalah area bottom bear market. Oke, di sini juga sama. Kalian bisa perhatikan ketika kita menyentuh ke area 0,8, 0,08, 0,08, kita kemudian menemukan bottom bear market. Dan kali ini kita juga melakukan hal yang sama. Kita juga melihat realized profit itu berada di minus 0,08, oke, atau realized loss-nya ini 14 kali lebih besar daripada realized profit. Oke, jadi udah banyak sekali orang-orang yang terkapitulasi lah, istilahnya udah menyerah dan terlanjur, oke, saya jualan aja deh, nggak sanggup saya ngelihat koin saya setiap hari turun terus-menerus. Jadi kita melihat banyak sekali yang merealisasikannya dalam keadaan loss atau menjual koin-koinnya dalam keadaan loss. Itu yang pertama. Kemudian kita juga bisa lihat salah satu data di sini yang secara historis juga cukup akurat gitu ya dalam memperlihatkan ke kita area bottom bear market. Ini adalah balance price plus delta price. Nah, setiap kali kita melihat harga Bitcoin berada di antara kedua garis ini, oke, maka itu biasanya sudah menandai juga bottom bear market. Kita lihat juga beberapa kali sebelumnya di tahun 2011-2012 ketika kita berada di antara kedua garis di sini, kita sudah berada di bottom bear market. Di sini kita juga melihat hal yang sama terjadi. Di sini juga kita melihat hal yang sama terjadi. Dan kali ini kita juga sudah berada di pertengahan kedua garis ini. Walaupun kita mungkin, kalau kita bisa lihat ya, kalau untuk yang ini mungkin masih ada sedikit ruang untuk drop gitu ya. Jadi sekali lagi, data-data on-chain seperti ini menunjukkan antara satu dari dua ini. Kita sudah dekat dengan bottom bear market atau kita sudah berada di bottom bear market. Untuk yang ini mungkin kita bisa kategorikan, kita bisa melihat Bitcoin sudah mendekati dan sudah dekat banget dengan bottom bear market. Kalau kita drop lagi ke sekitaran 12-13, maybe kita sudah bisa melihat dia berada di sekitaran area pertengahan banget dari kedua garis ini atau bahkan menyentuh ke area garis ungu di sini, gitu ya. Kemudian juga di data realized cap gitu ya, ini juga mendapati hal yang sama, di mana ketika kita masuk ke bear market itu reduction in realized capitalization-nya 24% di sini. Sedangkan untuk cycle berikutnya di 2014-2015 itu 14% reduction dari realized capitalization.
Kemudian untuk cycle berikutnya 2015-2019, ketika kita mencapai ke bottom bear market, realize-nya itu 16,5%. Jadi range-nya antara 14 sampai 20%. Sedangkan sekarang kita juga udah melihat hal yang serupa terjadi, 17% reduction in realized capitalization. Jadi kita bisa melihat untuk data ini juga menunjukkan bahwa harusnya kita juga udah berada di bottom bear market. Jadi itu adalah beberapa data di sini guys yang menunjukkan hal yang sudah sering saya sampaikan di video saya. Walaupun mungkin banyak sekali yang akan berargumen, tapi kan kali ini berbeda kok. Situasinya jauh berbeda dari bear market sebelumnya. Saya setuju gitu ya, tapi saya juga nggak bisa pungkiri fakta-faktanya sesuai dengan data yang ada, bahwa kita melihat Bitcoin harusnya sudah berada di harga yang cukup murah berdasarkan data on-chain dan indikator yang sebelumnya cukup akurat dalam memperlihatkan ke kita area bottom bear market Bitcoin. Ya walaupun mungkin kalian masih bisa berargumen, tapi kita masih akan drop kok ke 12.000, 10.000, 8.000. Saya sudah sering sampaikan. Saya di sini tujuannya untuk long term gitu ya. Saya tidak mencari keuntungan untuk 1-2 bulan ke depan. Memang uangnya saya masukkan ke sini untuk tujuannya investasi selama bertahun-tahun ke depan. So, yang saya perlu tahu hanya adalah apakah Bitcoin akan kembali menyentuh ke all-time high-nya atau tidak. Kalau jawabannya iya, gitu ya, ya saya tidak perlu khawatir guys. Karena saya di sini untuk long term. Saya tahu dia bakal ke all-time high, bakal menembus ke all-time high-nya lagi. Saya yakin itu akan terjadi. So, yang saya lakukan adalah mengakumulasi di harga yang murah. Sesimpel itu. Kemudian saya tinggal sabarin saja dan menunggu dia kembali ke all-time high, masuk ke bull cycle lagi, dan dari sana saya bisa mendapatkan cuan. Oke? Dan saya tidak harus peduli misalnya kalau kita drop lagi ke 12.000, misalnya ke 10.000, 8.000. Itu justru bagi saya adalah sebuah kesenangan. Kenapa? Karena dari sana saya bisa serok lagi harga lebih murah. Terlebih lagi kalau misalnya kita berbulan-bulan di area yang murah tersebut, ya semakin banyak saya bisa mengakumulasi Bitcoin di harga yang murah. Jadi kenapa saya harus pusing misalnya kalau Bitcoin kembali drop ke 12.000, 13.000, sedangkan kita sudah melewati masa-masa di mana kita bertahan misalnya dari 69.000 sampai ke sekarang 16.000 katakanlah, kemarin sempat ke 15.000. Oke? Loss yang banyak itu sudah kita lewati. Kita sudah lewati masanya itu. Dimana kita drop kurang lebih 70-80%. Ini cuma tinggal sisa-sisanya doang nih guys. Kalau misalnya kalian keluarnya sekarang, menurut saya agak perlu dipertanyakan gitu. Kenapa keluarnya nggak di harga atas-atas saja gitu ya? Misalnya masih di 30.000, 40.000. Kenapa kalian tunggu sampai belasan ribu baru kalian keluar gitu? Sedangkan menurut saya ini justru adalah saatnya untuk akumulasi, bukan untuk keluar gitu loh. Jadi itu adalah opini saya guys. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian berikutnya dari Indonesia nih beritanya guys. Central Bank plans to make CBDC only legal digital tender in Indonesia. Jadi pada intinya pemerintahan Indonesia juga udah merencanakan gitu ya untuk membuat CBDC atau Central Bank Digital Currency. Dan mereka mengatakan bahwa ini akan menjadi satu-satunya alat transaksi yang legal secara digital. Artinya mereka mungkin pengen kasih clue bahwa untuk sementara mereka belum kepikiran gitu untuk nerima Bitcoin kayak Ethereum kayak untuk dijadikan pembayaran yang legal di Indonesia. Melainkan nanti CBDC yang akan dijadikan only legal digital tender. Tapi sebenarnya begini ya guys. CBDC itu sebenarnya tidak berbeda dengan fiat yang kita pegang selama ini. Uang kertas yang kita pegang itu ya sama saja gitu sebenarnya. Mereka tetap bisa mencetak uang baru nanti kalau udah CBDC gitu ya. Jadi nggak ada bedanya dengan fiat, cuman bedanya sekarang kita nggak lihat doang ini bentuk fisiknya. CBDC ya digital gitu. Cuman ada minusnya menurut saya. Kalau misalnya kita dipaksa semua untuk memakai CBDC, apalagi di seluruh dunia diterapkan hal seperti itu, maka privasi kita itu akan semakin berkurang gitu guys. Kenapa? Karena pemerintah akan bisa tracking semua hal yang kita lakukan. Karena kenapa? Karena nanti kalau kita pakai CBDC semuanya, maka transaksinya kan semuanya digital gitu. Jadi otomatis kalian mau beli apapun, mau transaksi dimanapun, itu semuanya akan terekam secara digital. Otomatis kalian nggak punya privacy sama sekali gitu. Kalian bakalan ketahuan ngapain setiap hari, kemana setiap hari, mereka bakal tahu gitu. Karena semua transaksinya digital.
Maka itu justru kembali ini menjadi salah satu hal yang membuat gitu ya, saya lebih yakin lagi untuk mengakumulasi Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin terdesentralisasi. Oke? Dan ya, itu adalah kembali satu alasan tambahan gitu. Kenapa Bitcoin diperlukan sebagai mungkin salah satu alternatif. Kalau memang ternyata nanti ini benar-benar diterapkan, semua dunia, misalnya seluruh dunia sudah menerapkan hal yang sama, memakai CBDC untuk pembayaran transaksi gitu ya, sehingga semuanya bentuknya digital, semuanya bisa di-track, kalian bakalan bingung gitu, kemana-mana mereka pasti bakalan tahu. Dan itu menurut saya adalah suatu hal yang negatif gitu. Kita nggak punya privacy sama sekali lagi, semuanya mereka tahu. Kita dikontrol banget gitu. Oke? Jadi itu adalah yang berikutnya. Kemudian yang terakhir, ini menurut Game of Trades, bahwa kita sebenarnya sekarang sudah officially in panic mode. Dan dia mengatakan di sini, this level has seen exceptional market returns in a 6 to 12 month period since 1990. The only exception was 2002. Jadi dia mengatakan bahwa ketika kita melihat ada excessive pessimism atau orang-orang itu terlalu pesimis lah pada intinya, jika kita melihat indikatornya di sini sudah menembus garis di bawah 0 di sini, oke, itu berarti kita sudah di fase panik gitu, market dalam keadaan yang panik. Dan itu menunjukkan adalah excessive pessimism atau pesimisme yang berlebihan. Sebaliknya, kalau misalnya kita melihat garis chart ini menunjukkan di atas angka 1, itu adalah excessive optimism atau optimisme berlebihan. Dan kalau misalnya kita lihat atau tarik data dari 1990-an, ini sebenarnya data yang cukup menarik juga. Setiap kali kita melihat market dalam keadaan yang panik, gitu ya, beberapa kali sebelumnya kalian bisa lihat, itu biasanya justru kita melihat market kembali reverse ke atas. Terakhir kali itu di tahun 2020 ketika Black Swan event yang disebabkan oleh COVID-19, gitu ya, kita melihat market dalam keadaan yang cukup panik di sini. Kita kemudian reversal. Di sini juga sama, kita dalam keadaan panik, kemudian reversal. Di sini juga sama, panik, kita reversal. Di sini juga sama. Terkecuali di tahun 2022 di sini, guys. Kita panik, gitu ya, tapi kita kembali drop sekali lagi. Di sini, kita melihat ada kepanikan, tapi kita rally. Di sini juga sama. Oke? Jadi secara statistik gitu ya, kebanyakan ketika kita melihat market dalam keadaan panik, justru kita melihat rally berikutnya terjadi. Tapi who knows, apakah sekali lagi pasti akan ada yang bilang, this time is different. Kali ini berbeda kok, karena alasan ini, dan ini. Tidak masalah, semua berhak memberikan pendapatnya. Saya hanya kasih tahu faktanya saja. Ini datanya, guys. Saya berbicara berdasarkan data. Oke? Semua data on-chain yang tadi kalian lihat itu juga data. Bukan saya yang buat, guys. Tapi saya cuma menyampaikan, itulah yang sedang terjadi. Datanya ada, faktanya ada. Oke? Tapi kalian berhak berargumen, misalnya kali ini kan keadaan geopolitik berbeda kok, keadaan ekonomi sedang berbeda. Kita tidak pernah ini, dan itu. Terserah kalian gitu ya, tapi ini saya cuma sampaikan saja supaya menjadi bahan pertimbangan kalian. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan guys untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart aja deh guys. Nah, untuk sementara gitu ya, pergerakan dari Bitcoin ini cenderung agak sulit gitu ya untuk kita analisa. Kenapa? Karena kemarin kita sempat breakout, kemudian kita kembali breakdown di sini. Dan bentuknya seperti V-shape pula di sini. Oke, V-shape kebalik gitu ya. Dan sekarang kita kembali consolidate di sekitaran area 17.000. Sekali lagi, 17.000 ini akan menjadi area yang sangat krusial. Dan untuk beberapa setup yang kemarin saya sampaikan, itu menurut saya masih valid ya guys. Masih valid. Saya akan melihat keadaan market berikutnya. Mana setup yang kira-kira akan dikasih. Kalau misalnya kita breakdown dari trend di sini, ini adalah bagi saya sebuah short setup. Oke. Kalau misalnya oke, kita kembali ke sekitaran area di sini. Dan kemudian ada bukti bahwa kita bisa melihat ada kembali reversal dari sini. Maka ini bisa menjadi buy setup bagi saya. Oke.
Atau kalau yang kalian memang hobinya cuma short doang, ya kalian bisa menunggu juga mungkin di sekitaran area 18.000 di sini sebagai area major resistance berikutnya untuk mencari akan adanya indikasi pelemahan momentum bullish, dan dari sini kalian juga bisa melakukan short setup. Jadi untuk di area di sekitaran sini menurut saya ini nggak worth it untuk dicarikan setup apapun gitu ya. Kita berada di pertengahan area support and resistance. So, bagi saya akan wait and see terlebih dahulu. Kemarin ada sebuah setup yang sudah kita manfaatkan dan kemudian kita keluar dalam keadaan break even. So, saya tidak mau buru-buru lagi masuk ke market hanya karena mungkin sudah beberapa hari nggak berada di market gitu. Bagi saya, kesabaran itu adalah segalanya, guys. Saya perlu timing. Saya nggak perlu harus setiap hari berada di market gitu ya. Saya bahkan nyaman-nyaman saja gitu ya. Kalau sampai berminggu-minggu nggak trade, saya nyaman-nyaman aja, guys. Karena bagi saya simple. Saya pengennya setupnya yang probability-nya tinggi gitu ya. Saya nggak perlu harus capek-capek setiap hari gitu ya, masuk ke market, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Dan saya cuma ngambil setup-setup yang bagi saya gitu ya, probability kebenarannya tinggi, kemudian risk and reward-nya baik, dan itu yang bagi saya terbaik gitu ya. Itu bagi saya. Mungkin cara trading kalian berbeda, tidak ada masalah, tapi itu buat saya. So, saya lebih memilih untuk menunggu setup-setup yang tadi saya jelaskan. Kalau misalnya salah satu dari yang saya sebutkan tadi itu play out, maka saya akan mencoba untuk mencari setup. Atau kalian yang pengen agresif long gitu ya. Agresif long dan pengen long dari sini saya rasa akan lebih baik kalau misalnya kalian melihat ada semacam recovery dulu. Mungkin kita kembali membuat semacam V-shape recovery dari sini, kemudian ada bullish consolidation pattern. Dan dari sini ini mungkin baru bisa dijadikan sebagai long setup. Karena kalau ini yang terjadi juga kali ini kita mungkin mendapatkan RR yang juga cukup baik. Bisa jadi sekitaran 2:1 RR-nya. Oke, sekali lagi ketika kita mencari setup, guys, pastikan kalian sudah mengetahui risk and reward-nya apakah memadai atau tidak. Kalau misalnya tidak, kenapa harus kalian ambil gitu? Oke, jadi itu adalah juga salah satu bentuk risk management. Jangan sampai kalian lakukan hal tersebut, oke? So, untuk sementara, ketika kita masih berada di pertengahan area di sini, saya masih akan menunggu beberapa skenario yang tadi saya sebutkan terjadi. Apabila salah satunya muncul dan kemudian saya dikasih setup, saya akan masuk, gitu ya. Jadi, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya, guys, untuk beberapa setup yang sedang saya pantau untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.